Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Isra Albiansa. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang tahun 2024, Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan membuat kode program untuk membuat sebuah array, dan di array ini saya menambahkan fitur untuk bisa searching. Yang kedua itu mengetahui bilangan dari nilai array-nya ini genap atau ganjil, dan yang terakhir menghitung rata-rata atau mean. Jadi langsung saja ke NetBeans untuk buat kode programnya. Jadi sebelum masuk ke kode program, array ini adalah sebuah tempat untuk menyimpan data, sama halnya dengan variabel, cuman array ini dapat menampung lebih banyak daripada variabel. Dan array ini juga bisa dikatakan sebagai database, dan lebih simpel array daripada database yang pada umumnya. Ini saja. Di sini saya menggunakan Java Pidgin, Java Application. Ini saya beri nama project saya latihan array. Kenap sesuai dengan fungsi yang akan saya buat di sini. Jadi yang pertama kita harus saya di sini membuat sebuah array. Caranya yaitu in kurung kotak. Jadi array itu yang pertama itu dia harus menuliskan tipe data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tipe data integer, lalu kurung kotak, lalu ini adalah nama array saya. Jadi nama array ini bisa bebas, integer sama dengan new tipe data yang kita gunakan. Lalu di sini kita gunakan parameter, misal saya ingin menggunakan parameter 7 titik koma. Jadi dengan sebuah source code ini kita dapat membuat array yang memiliki sebuah indeks 7. Jadi indeks dari array ini dimulai dari 0 sampai n. Jadi semisal indeksnya adalah 7, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang dihitung dari 0. Lalu jika kita ingin memanggil nilai dari array integer ini, kita dapat menggunakan perulangan, yaitu menggunakan for in i sama dengan 0, lalu i kurang dari array integer dot length. Jadi array integer dot length ini adalah untuk panjang dari sebuah array yang kita buat tadi ini. Jadi panjang dari array kita ini ada 7. Nah, jika i kurang dari panjang array integer kita, maka i increment. Print short print kita gunakan print agar lebih rapi. Array integer i.
Nah, jadi jika pengulangan ini beneran, maka dia akan mengambilkan value dari array integer yang kita buat tadi sebanyak 7 kali. Kita coba. Nah, jadi kenapa di sini itu value dari array integer ini adalah 0? Dikarenakan default value dari array array ini yaitu adalah 0 karena kita tidak memberikan parameter apapun kepada array integer ini atau tidak memberikan value apapun, maka eh, otomatis default value-nya array ini adalah 0. Jadi dia akan menentukan sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi indeks array itu dibaca mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Jadi seperti itu array cara membuat array itu. Nah, di sini saya ingin mengisi value dari array integer ini agar tidak 00. Jadi saya menggunakan fungsi mat random. Nah, di mat random itu untuk agar value dari array integer ini acak. Jadi caranya anggap saja ini blok pertama. Ada awal, di sini juga ada awal. Lalu seperti yang saya katakan tadi, ya buat blok baru atau blok kedua. Jadi di sini itu untuk mengubah value ini agar tidak 000 dari value dari array integer ini, array yang tadi kita buat. Jadi caranya itu adalah kita tetap sama menggunakan ulangan juga untuk awalannya 0, integer dot length mouse ini plus. Jadi di sini caranya yaitu array integer i sama dengan input data. Nah, cara saya lanjutkan dulu terlebih dahulu. Jika ini method random. Nah, jadi maksud dari source code ini yaitu yang pertama array integer i. Jadi ini adalah value nama array yang tadi kita buat. Ini adalah isinya atau value-nya yang nanti akan tampil seperti ini. Lalu ini adalah sebuah konversi atau tipe data untuk langsung mengkonversi eksplisit mat random. Jadi mat random ini sebelumnya mat random ini mengeluarkan sebuah angka bertipe data double yang 0,0 atau ya pokoknya angka yang memiliki koma. Lalu
ini nih fungsinya adalah mengcover dari yang awalnya si mat random ini datanya double menjadi data integer. Nah, 10 kali ini adalah mat random ini akan mengeluarkan angka kurang dari 10. Jadi 10 dikali mat random dengan konversi data in, maka nanti hasilnya value yang didapat ini akan secara acak sebanyak jumlahnya sebanyak 7, tapi untuk value-nya itu untuk per indeks itu value-nya acak. Jadi ada yang bisa sama, ada yang bisa beda. Dan value-nya ini 1 sampai 9. Untuk cara menampilkannya itu kita tetap melakukan perulangan yang tadi, in sama dengan 0, dikurang array integer dot length plus plus. Setelah diubah, inilah kondisi setelah diubahnya. Kurang tambah, jadi maaf karena tadi kita makan print maka kita harus makan print. Nah, jadi tadi keadaan awal itu adalah value-nya masih default atau 0. Nah, setelah diubah menggunakan mat random, value-nya menjadi acak, yaitu 8, 0, 4, 2, 0, 9, 3. Dan ini sesuai indeks, yaitu 7, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk fungsi dari mat random ini sudah sesuai dan jalan di blok kedua, yaitu blok yang setelah diubah. Jadi sebelum keadaan awal dan setelah diubah sangat berbeda jauh, dikarenakan untuk yang setelah diubah ini kita menggunakan fungsi mat random untuk mengisi value dari array ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke fungsi search atau blok ketiga. Jadi kita tetap menggunakan for di perulangan ini, tapi yang pertama-tama untuk fungsi search ini kita memerlukan membuat variabel baru yang kita bebas menamai variabel tersebut apa, tapi kita harus tetap menggunakan tip data integer. Ini temukan, misal saya ingin menemukan angka 7. Nah, nantinya variabel ini akan digunakan untuk menemukan apakah ada nilai 7 di antara value array integer ini. Tentu saja searching for in dengan i kurang dari array integer dot i 11. Ya, di sini untuk fitur search kita saya menggunakan pengkondisian, yaitu pengkondisian if else. If array
integer kurung kotak I sama equals variabel temukan. Jadi jika variabel jika value dari array integer ini array integer ini sama dengan variabel ditemukan yaitu 7, maka nanti set value array integer ini temukan. Oh maaf, temukan bukan ditemukan. Else, jika else maka set value array integer ini tidak ditemukan. Jadi dengan menggunakan eh, operator equals ini untuk fungsi search, yaitu value jika value I sama dengan dari variabel ditemukan ini yaitu 7, maka nanti akan mungkin variabel value dari nilai array integer ini ditemukan. Jika tidak, maka akan muncul tidak ditemukan. Contohnya, nah, value 3 tidak ditemukan, value 0 tidak ditemukan, value 9 tidak ditemukan, value 2 tidak ditemukan, dan seterusnya. Jadi kenapa tidak ditemukan? Dikarenakan value milik array integer ini tidak memiliki kesamaan dengan nilai dari variabel temukan. Mungkin kita coba lagi untuk cari yang lain. Nah, ini terdapat value 7 ditemukan karena kan indeks keempat sama dengan variabel temukan, maka untuk fungsi search ini akan jalan dan menemukan nilai yang sama yaitu nilai 7. Jadi search ini akan langsung mengecek apakah terdapat angka yang sama dengan variabel temukan dari array yang tadi kita buat. Jadi untuk fungsi search seperti itu. Untuk fungsi selanjutnya yaitu blok keempat yaitu fungsi mengklasifikasi ganjil bilangan tersebut ganjil genap. Jadi di sini saya ingin menampilkan apakah bilangan acak ini adalah bilangan genap atau ganjil. Di sini oh ya, untuk sistem out println ini adalah /n ini adalah untuk menambah baris baru agar spasi seperti ini. Lanjut ke fungsi tadi set ganjil genap.
di sini jika memakai for yang sama, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari array integer dot length i space. Jadi di sini untuk fitur ganjil genap juga sama, memakai pengondisian if else. If array integer i sama dengan modulus 2 sama dengan 1. Nah, jadi untuk mengklasifikasi apakah value dari array integer ini adalah ganjil atau genap, kita menggunakan operator modulus. Jadi modulus ini kan sisa bagi. Jadi semisal nanti contohnya 2 modulus 2. Nah, kan 2 dibagi 2 itu sisa baginya 0. Jadi dia akan masuk ke dalam bilangan genap dikarenakan sisa bagi bilangan genap itu sisa baginya 0. Nah, jika sisa bilangan tersebut ganjil seperti 5 dibagi 2 sisa 1, nah maka dia akan masuk ke dalam dia akan menampilkan bahwa value tersebut adalah ganjil. Jadi seperti ini value integer i. Oh ya, ini kenapa array ini menggunakan kurung kotak karena kan defaultnya array ini adalah menggunakan indeks. Untuk mengakses indeks dari array integer ini adalah menggunakan kurung kotak. Adalah ganjil. Else langsung saja kita copy adalah genap. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti value 0 adalah genap, value 6 adalah genap, value 3 adalah ganjil, value 2 adalah genap. Ya, jadi untuk outputnya, value-nya kan akan otomatis terklasifikasi ganjil karena sudah melalui operator modulus 2 dengan nilai equals 1. Ini 0 harusnya tidak termasuk dalam genap, cuman hanya saja 0 ini dia dikatakan 0 kan juga sisa baginya kan sama dengan 0. Jadi ya dia tetap akan masuk genap. Sebenarnya saya juga belum tahu bagaimana cara agar 0 ini tidak masuk ke dalam bilangan genap. Baik, untuk fitur ganjil genap itu seperti itu. Jadi fitur ganjil genap ini menggunakan kondisi if dengan memakai operator modulus 2 atau array integer ini dibagi 2 dengan sisa bagi hasilnya 1, dan dia akan terklasifikasi atau masuk
atau dicek sebagai bilangan ganjil, dan else, dan maka jika range integer ini hasil baginya adalah 0, maka dia akan masuk ke dalam genap. Oke, untuk fitur genap seperti itu. Kita langsung masuk ke fitur terakhir, yaitu fitur menghitung rata-rata. 5. Jadi untuk fitur rata-rata ini kita membutuhkan variabel baru untuk mentotal semua value yang ada di array integer ini, karena konsep rumus dari rata-rata atau mean ini adalah total dibagi n, atau kalau di sini adalah total value dari array integer ini dibagi panjang dari array integer ini. Langsung saja. Cukup. Jadi untuk fitur rata-rata ini, yang pertama kita membuat variabel baru, yaitu
dengan bertipe data integer dengan nama variabel total value sama dengan 0. Jadi kita deklarasikan variabel total value ini memiliki nilai 0. Dan ini terletak di luar for. Lalu kita buat for untuk ulangannya. Nah, untuk menambahkan value yang ada di array integer ini, kita melakukan fungsi plus equals array integer. Jadi konsepnya ini adalah total value. Jadi total value ini adalah tempat untuk menampung semua total value dari array integer ini ketika ditambahkan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, value 1, 3, 2, 6, 9, 7, 1 ini ditambahkan dengan menggunakan fungsi plus equals. Nah, untuk menampung total value ini kita menggunakan variabel total value ini. Nah, maka hasil dari pertambahan di array integer tadi atau total dari array integer tadi akan masuk ke dalam total value. Nah, nantinya total value ini dipanggil di luar for plus total value seperti ini. Dan lalu total value ini juga digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi untuk konsep rata-rata ini yaitu double, saya menambahkan variabel baru yaitu dengan bertipe data double rata-rata, lalu saya mengeksplisit yang awalnya value ini bertipe data int menjadi double dan menggunakan rumus total value dibagi array integer length atau panjang dari array integer ini. Jadi yang array integer tadi panjangnya sebanyak 7, yang nantinya akan total value-nya ada 29 dibagi 7, dan nanti akan dipanggil melalui sort ini dengan memanggil variabel rata-rata. Mungkin kita coba untuk hasil yang lain. Nah, jadi kenapa yang tadi awalnya itu dia cuma 5,0 atau 5, berapa, dia tidak terperinci, sekarang menjadi terperinci dikarenakan saya menggunakan konversi double ini. Jadi sama seperti matplow tadi, mat random tadi, yaitu menggunakan int. Jadi dia akan mengonversi dari double ini menuju tipe data menjadi tipe data int. Nah, sama halnya dengan ini yang awalnya nilai total value itu int. Nah, nilai total value ini akan menjadi double karena kan saya menggunakan konversi double ini. Jadi agar hasilnya terlihat lebih benar atau lebih presisi, maka saya menggunakan konversi double agar bisa muncul 5,14 sekian. Bisa coba hasil yang lain, akan jadi seperti ini. Jadi hasil dari rata-ratanya tidak akan dibuatkan jadi seperti kayak 3,0, 4,0, tapi hasil dari rata-ratanya ini akan menjadi presisi dan bisa terakurat jika diuji di kalkulator. Mungkin sekian dari video tentang membuat array dari saya ini.
Maaf jika banyak salah dan kata. Saya Fardil Saragansa, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.